Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo siswa, terutama siswa kelas 12. Kali ini kalian akan belajar bahasa Inggris dengan saya. Perkenalkan, nama saya Susi Mustika Sari. Bagaimana kabar kalian? How are you? Apa kalian baik-baik saja? Ibu harap kalian semua sehat dan masih tetap semangat belajar di rumah. Baiklah, pelajaran pertama, mari kita akan diskusi tentang an application letter, atau kita sebut dengan surat lamaran pekerjaan. Surat lamaran pekerjaan ini akan diambil dari kompetensi dasar kognitif atau pengetahuan 3.1, yaitu membedakan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan beberapa teks, khusus dalam bentuk surat lamaran pekerjaan. Lalu 3.2.2, kalian akan mempelajari untuk menangkap makna secara kontekstual terkait fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan. Lalu untuk keterampilannya, kalian harus mampu untuk menyusun teks khusus surat lamaran pekerjaan. Baik, itu kompetensi dasar yang harus kalian ketahui sebelum kita lebih lanjut lagi membahas tentang an application letter. Tujuannya pembelajaran kali ini adalah kalian harus mampu membedakan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan, dan menangkap makna, serta menyusun surat lamaran. Baik, sebelum ke situ, kalian harus mengetahui dulu unsur fungsi sosial. What is social function of an application letter? In common use, that an application letter is a business letter used to apply a job. Maksudnya adalah bahwa surat tersebut bukti kalian untuk melamar ke sebuah perusahaan. Baik, setelah mengetahui fungsinya, kalian harus mengetahui dari mana langkah menulis surat lamaran pekerjaan tersebut, or an application letter. To make you easier, remember the steps of or the generic structure in the application letter will be divided into 3 parts. Let's call head or heading, body of application, and legs of application. Baiklah, yang masuk kepada heading or head of application letter diantaranya adalah alamat perusahaan. Alamat perusahaan atau contact information adalah identitas perusahaan berupa alamat, kode pos, atau personal manager yang harus kalian tulis pertama kali. Berikutnya kita sebut dengan salutation. Salutation ini berbeda dengan personal letter. Kalian bisa menggunakan dengan kata dear. Lalu yang kedua, kita masuk ke body of application letter. What are they? The body of application letter consists of opening paragraph, middle paragraph, and also closing paragraph. And then the last one is legs of an application letter. What are they? An application letter will be closed by complementary clause. You may use sincerely, sincerely yours, respectfully, or your faithfully. And then do not forget, jangan lupa signature and nama pengirim. Baiklah, di sini ada contoh dari surat lamaran pekerjaan. Setelah itu, kalian bisa, mari kita mengidentifikasi bagian-bagian dari surat lamaran tersebut. Mana sih yang disebut dengan head, heading, mana yang disebut dengan body of application letter, dan legs of application letter. Bagian pertama ini kita sebut dengan heading or context information. Di antaranya personal manager, lalu alamat perusahaan,
Jangan lupa ada kode pos di dalamnya. Lalu setelah itu salutation. Contohnya di sini adalah Dear Mr. Anderson. Tentu saja menjadi surat lamaran pekerjaan or an application letter to be a professional, kalian harus menggunakan dear, bukan hi, how are you, karena ini bukan surat pribadi or personal letter. Lalu berikutnya yang kedua adalah kita sebut dengan body of application letter. Yang pertama adalah opening paragraph. Apa saja yang ada di opening paragraph? Kalian bisa mencantumkan mengapa kalian tertarik untuk melamar pekerjaan tersebut. Lalu jangan lupa waktu dan nama publisher atau elektronik media atau sosial media yang kalian dapatkan menemukan lowongan pekerjaan tersebut. Paragraf yang kedua or middle paragraph, apa saja yang ada di sini? Kalian harus mencantumkan atau men-show up kemampuan kalian yang akurat terkait work experience, lalu credential, achievements and skill di paragraf kedua tersebut, sehingga perusahaan benar-benar tertarik untuk mengundang kalian menjadi salah satu karyawan di perusahaan tersebut. Lalu berikutnya paragraf ketiga adalah closing paragraph. Apa yang tertera di closing paragraph? So, kalian harus berterima kasih atas kesempatan ini, lalu mencantumkan nomor telepon atau email sehingga perusahaan dengan mudah untuk menghubungi kalian ketika ada interview atau mengundang kalian untuk wawancara. Dan terakhir, an application letter closed by complementary clause. In the complementary clause, kalian bisa menggunakan sincerely yours, faithfully, atau respectfully. Jangan sampai kalian menuliskan cheerful or love ya, because ini bukan personal letter, but it's to be a professional application letter. Lalu terakhir, jangan lupa signature and sender's name, tanda tangan dan nama si pelamar. Baik, kita lihat kembali ke paragraf pertama. Tadi dicantumkan bahwa ada elektronik media atau sosial media yang kalian dapatkan untuk melamar pekerjaan tersebut. Dari mana? Tentu saja from a job vacancy advertisement. Kita bisa lihat contoh job vacancy advertisement. Di sini PT Lapi Laboratories Business Development Executive. Maksudnya apa? Di sini adalah posisi yang ditawarkan dari perusahaan tersebut. Bukan nama yang mewawancara atau bagian yang mewawancara kalian ya, tapi ini adalah lowongan pekerjaan yang ditawarkan kepada pencari pekerjaan. Lalu di bawahnya biasanya kita temukan syarat untuk menduduki posisi tersebut. Contohnya, male or female age 22 to 30 years old. Artinya adalah bahwa si pelamar ini boleh laki-laki, boleh perempuan yang usianya antara 22 sampai 30 tahun. Jadi yang 45 atau 50 tahun tidak bisa melamar pekerjaan ini ya. Lalu yang kedua, contohnya adalah syaratnya bachelor's degree pharmaceutical or medical doctor. Itu adalah kualifikasi pendidikan yang harus dipenuhi untuk melamar pekerjaan atau menduduki posisi tersebut. Yang ketiga adalah contohnya having experience in business product development minimum 1 year in pharmaceutical or supplier company. Di sini kalian dituntut untuk memiliki pengalaman minimal 1 tahun di bidang yang sama. Lalu ada syarat biasanya
skill English. Di situ biasanya tertera oral or written. Artinya kedua skill tersebut kalian harus penuhi. Kalian memiliki skill secara oral dalam bahasa Inggris tentu dan tulisnya. Lalu yang kelima, hard worker, have strong analytical, for example, and then experiences to devise marketing business plan. Itu artinya kalian berpengalaman di bidang tersebut dan juga mempunyai analisis yang kuat, juga pekerja keras. Itu tuntutan untuk pekerjaan di posisi tersebut. Lalu contoh syarat yang lainnya adalah excellent communication and interpersonal skill. Artinya kalian mempunyai kemampuan secara interpersonal, lalu kemampuan kemampuan komunikasi yang baik. Baik, itu contoh dari lowongan pekerjaan, a job vacancy in the media or electronic media. Baiklah, siswa, itu adalah contoh dari setelah kita mempreteli bagian-bagian dari an application letter. Sekarang bagaimana yang dikatakan dengan a professional application letter must be completed by resume or CV. Kita bisa menyebutnya dengan CV atau curriculum vitae. Informasi apa saja sih yang terkait dengan CV atau curriculum vitae? Satu adalah education, work experiences, credentials, and achievements. Baik, apa yang termasuk pada bagian-bagian dari resume or curriculum vitae? Kalian bisa lihat contohnya. Di sini kalian bisa tulis dengan kontak informasi. Di curriculum vitae berbeda dengan an application letter, diawali dengan company's address, but in the curriculum vitae itu diawali dengan alamat kalian. Contohnya di sini adalah Sinta Yuliansa. Lalu berikutnya alamat, kode pos atau email, atau juga kalian bisa mencantumkan cell phone. Nah, ini semua bagian yang pertama yang kita sebut dengan contact information. Next step, social media manager is as objective statements. In the objective statements, di sini bagaimana kelanjutan karir kalian, bagaimana penjelasan kronologis pekerjaan kalian berdasarkan surat lamaran yang kalian tujukan ke perusahaan. Lalu tahap berikutnya adalah summary statements. Di dalam summary statement di sini ada professional experience atau working history or employment history. Ini bagian terpenting dari curriculum vitae karena kalian bisa mencantumkan salah satunya adalah snapshot of work. Lalu experiences, pengalaman pekerjaan, lalu achievements, prestasi yang diraih kalian ketika bekerja, and skills, kemampuan yang mendukung pekerjaan kalian. Lalu berikutnya adalah education. Sudah jelas di sini kalian harus mencantumkan latar belakang pendidikan lengkap dengan jurusan atau sertifikat yang lain yang mendukung terhadap pekerjaan yang kalian lamar tersebut. Dan terakhir adalah other information. Di dalam other information, kalian bisa mencantumkan keahlian yang lain atau hobi, lalu sertifikat magang dan sebagainya. Jangan sampai yang berbau agama, ras, atau politik, karena ini adalah surat resmi. Curriculum vitae adalah pendamping dari application letter. Baiklah, itu segala sesuatu informasi terkait an application letter dan curriculum vitae. Di sini kalian bisa simpulkan sendiri bahwa curriculum vitae dan application letter itu adalah penting, terutama kelas 12 untuk mempersiapkan diri di mana kalian nanti sudah keluar dari SMA. Baik,
untuk an application letter, kalian harus mengingat bahwa ada 3 bagian yang harus diutamakan, yaitu heading, body, and closing. Lalu dampingi pula dengan curriculum vitae, di mana di situ mencantumkan atau men-show up kemampuan diri sendiri, lalu disupport dengan sertifikat, tentu saja dengan ijazah yang relevan sesuai dengan lamaran pekerjaan atau lowongan pekerjaan yang kalian lamar. Baik, kalau ada pertanyaan ataupun komentar, kalian bisa kirimkan nanti di link yang akan saya share di akhir sesi ini. Setelah itu, sesuai dengan KD yang kalian pelajari di pembelajaran kali ini, keterampilan poin 4.1, siswa mampu untuk menyusun surat lamaran. Di sini, I would like you to write an application letter and also curriculum vitae based on job vacancy in the advertisements in the electronic media or social media. Baiklah, untuk komentar ataupun diskusi kalian bisa isi kolom di bawah video ini. Lalu untuk tugasnya kalian bisa upload di e-learning SMA Negeri 3 Kuningan yang akan Ibu share di deskripsi di bawah ini. Baik, terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat dan sampai ketemu di pelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.